Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan membaca buku ini tentang tips tafakkur untuk menghindari kesalahpahaman dalam berpraktik tafakkur. Diam hakiki ini ada baiknya kita ketahui dulu perbedaan 3 macam keadaan diam yang mirip satu sama lain. Berikut ini tabel perbedaan diam setani dan diam hakiki. Kosong pikiran dan perasaan, terbawa pikiran dan perasaan, diam pikiran dan perasaan. Oke, ini adalah perbedaan-perbedaannya. Yang pertama, tidak sadar keadaannya seperti orang terhipnotis yang belum mendapat perintah. Terbawa pikiran dan perasaannya setengah sadar, inilah keadaan yang disebut melamun. Diam pikiran dan perasaan sadar penuh, inilah keadaan satunya ingatan dan perasaan. Kosong pikiran dan perasaan tidak ada pada tempatnya karena dikosongkan, dianggap tidak ada. Terbawa pikiran dan perasaan melayang ke mana-mana. Diam pikiran dan perasaan diam di tempatnya, tidak kosong dan tidak pergi ke mana-mana. Kosong pikiran dan perasaan, inilah keadaan orang yang suka menafik-nafikan diri, mengosong-kosongkan diri, linglung, sering terkaget-kaget sendiri padahal tidak ada hal yang mengagetkannya. Terbawa pikiran dan perasaan, inilah keadaan orang yang hatinya hidup di dunia, panjang angan-angan. Allah melarang hambanya berpanjang angan-angan, karena angan-angan itulah kendaraan setan masuk ke hati. Diam pikiran dan perasaan, inilah keadaan orang billahi, ia mensyukuri segala hal keadaannya di dunia saat ini sambil ia yakin tempatnya di akhirat kelak, karena setiap saat ia senantiasa beserta pemilik dunia dan akhirat. Kosong pikiran dan perasaan, tipe manusia yang merasa dirinya sudah dirindukan akhirat, tertipu oleh kesolehannya sendiri. Terbawa pikiran dan perasaan, tipe manusia yang asyik dengan dunia, tertipu oleh dunia. Diam pikiran dan perasaan, tipe manusia yang merasakan betapa ma'rifatullah itu surga akhirat yang sudah ada di dalam dunia, karena ia tahu bahwa sebenar-benar nikmat surga itu ialah beserta Allah. Quran Surat Yasin, Quran 36 ayat 58. Coba sekarang Anda diam secara biasa. Ya, praktikkan. Sekarang juga lakukan setidaknya 2-3 menit. Sudah? Nah, Anda diam tadi, biasanya ada yang ribut, berkata-kata tentang ini itu. Suara hati di dalam dada Anda itu lebih dari satu, berbalas-balasan di hati. Anda memberi pertimbangan ini dan itu. Kondisi ribut ini akan lebih terasa ketika Anda sedang dalam masalah, sedang gundah gulana, atau sedang menimbang-nimbang untuk memutuskan sesuatu. Bukankah benar demikian? Sebenarnya suara hati yang ribut di dada dan benak Anda itu suara nafsu Anda.
nafs Anda, batin Anda, bukan ruhani Anda. Ada kalanya dalam suara hati itu juga terselip bisikan setan yang menyerupai suara hati Anda, memberi pertimbangan tentang pemecahan masalah Anda. Ada kalanya keputusan yang Anda ambil dari nafs itu tepat, ada kalanya salah. Itulah keadaan manusia yang hidup dengan nafsunya atau dengan setannya, bukan dengan ruhnya. Pada kasus-kasus frustasi dan bunuh diri, jelas yang bekerja pada orang itu ialah bisikan nafsu putus asa yang ditambahi dengan provokasi bisikan setan. Itu sebabnya dalam Islam tindakan bunuh diri itu dosa yang tidak berampun. Ia mati dalam keadaan kafir, ia mati dalam keadaan tidak bertuhan karena ia berputus asa akan pertolongan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa man yaqnatu min rahmatir rabbi illa dhallun, yang artinya Ibrahim berkata, tidak ada orang yang terputus asa dari rahmat Robnya kecuali orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Hijr, Quran 15 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu min rawhillahi innahu la yayasu min rawhillahi illal qawmal kafirun, yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf, Quran 12 ayat 87. Dalam kesempatan apapun, dalam menimbang apapun, lebih baik Anda diamkan terlebih dahulu pikiran dan perasaan agar tidak ribut. Jika tidak ada yang ribut di dada dan benak Anda, niscaya suara ruh yang di sama tengah hati dapat Anda dengarkan. Kalau Anda diam hakiki, niscaya ada petunjuk-petunjuk. Siapa? Petunjuk Allah melalui cahayanya, yaitu ruh Anda sendiri. Inilah gaya hidup orang-orang yang hidup dengan ruhnya, bukan dengan nafsunya, bukan dengan setannya. Mari kita ingat kembali makna hakiki ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' lam yadhabu hatta yastadhinuh. Innal ladzina yastadhinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza ista'dhanuka li ba'di sya'nihim fa'dhan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim, yang artinya, sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah
dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur, Quran 24 ayat 62.